Oke, halo coy, selamat malam lagi. Kali ini kita bahas dunia pertanian lagi. Ini kita bahas Permentan nomor 29 tahun 2021, turunan dari Undang-Undang tentang Pertanian Berkelanjutan nomor 22 tahun 2019. Nah, ini Permentan eksplisit membahas tentang benih yang ditetapkan oleh menteri yang udah kena penjara, Syahrul Yassin Limpo. Presidennya gajah, nggak ada ijazah, bapak dan anak sama aja. Oke ya, itu ya. Nah, ini yang krusial ya. Yang krusial itu kalau kita lihat di pasal 1 ayat yang kelima Permentan 29 tahun 2021 itu, di pasal 1 ayat yang kelima disebutkan begini. Varietas lokal adalah varietas yang telah ada dan dibudayakan secara turun-temurun oleh petani serta menjadi milik masyarakat dan dikuasai oleh negara. Nah, ini bahasa dikuasai negara ini yang baik. Nah, tapi nggak apa-apa lah, ya nggak apa-apa lah. Itu sesuatu yang mungkin bagaimana negara membahasakannya supaya dia dilindungi. Tapi ada yang unik ya teman-teman. Nanti aku tunjukin ya. Ada yang unik, yaitu kalau kita lihat misalnya tadi dibilang milik masyarakat ya, milik masyarakat. Nah, kita milik masyarakat. Kalau kita lihat misalnya di bab yang kedua, pasalnya yang kelima, lucu, milik masyarakat. Nomor 1 ini ya, bab 2 pasal 5 itu, satu pemberian nama varietas lokal itu, kalau dia milik masyarakat harusnya yang kasih nama kan masyarakat. Tapi pemberian nama itu dilakukan oleh bupati, wali kota, gubernur, atau kepala pusat PVT-PP. Ini kalau nggak salah PVTP ini perlindungan varietas tanaman, PP-nya ini pertanian apa gitulah. Nah, ya. Nah, terus syaratnya itu disebutkan misalnya di pasal 7-nya sebutkan nama sesuai dengan persyaratan bla bla bla, informasi bla bla bla, deskripsi. Nah, buat dengan ditetapkan. Nah, itu urusan ke PPTP tadi lah. Nah, lalu tata cara pendaftaran. Ah, ini masalah, teman-teman. Ya, ini masalah. Yang boleh mendaftarkan benih lokal di pasal 8 tentang tata cara pendaftaran itu hanya bupati atau wali kota, gubernur dan kepala pusat PVT-PP yang boleh melakukan pendaftaran. Kita petani tak boleh. Nomor 1. Ini kalau berdasarkan pasal 8. Tapi di pasal berikutnya, ya, di pasal berikutnya boleh perorangan, Bos. Tuh ya. Ini dimandatkan ke perangkat daerah seburusan bla 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 segala macam ya. Kita lihat aja nanti ya. Kenapa aku katakan dia bisa perorangan? Kalau juknisnya itu langsung aja lah kita lompat ya. Kita lompat lah ya. Nah ini. Nah, ini coba ya. Teman-teman ya, aku tunjukin ya. Di pasal 13 bab 2 tadi, pasal 13 itu ada yang lucu. Teman-teman lihatlah, nanti aku tunjukin lah. Ini tengok ini ya. Tanda daftar varietas lokal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang di atas tadi. Nomor tanda daftar, kabur pula. Jenis tanaman, nama varietas, jabatan dan alamat pemilik. Alamat pemilik dan tanggal pemberian tanda daftar. Nah, pertanyaan, kalau dia varietas lokal itu kan milik masyarakat. Kenapa ada jabatan dan alamat pemilik?
tadi disebutkan bupati dan wali kota, ya mungkin bisa lah itu nanti misalnya ditugaskan kepada Syanu kata bupati kan atas nama bupati atau wali kota. Cuman pemilik, ya, mikir lalu kita, bukankah ini sebuah jebakan? Ya, bukankah ini sebuah jebakan? Jadi kita petani itu tak mungkin mandiri. Jadi benerlah kata beberapa orang senior bahwa Jokowi sudah menggadaikan negara ini kepada liberalisme yang sesungguhnya. Petani-petani kecil itu tak punya kesempatan. Ya, petani-petani kecil itu nggak punya kesempatan sama sekali. Bahkan masyarakat nggak punya kesempatan. Jadi misalnya pendaftaran itu, kalau bupati nggak punya kepentingan nggak didaftar, wali kota nggak punya kepentingan nggak daftar, kan lucu kan? Harusnya kan masyarakat. Nah, itu ya, itu apa? Dua hal yang bertentangan di dalam Permentan ini. Kayaknya disusun serampangan lah menurut ini Permentan ini. Dia pertama sudah mengangkangi undang-undang itu sendiri, mengangkangi bertolak belakang antara pasal satu dengan pasal yang lain. Nah, lalu dia soal hasil pemilihan segala macam ya terserah, itu urusan yang profesional karena dia eh, punya apa ya, punya tata cara sendiri karena dia orang akan kalau namanya pemilih itu mencari yang unggul-unggul. Nah, kalau lokal kan dia apa yang ada. Nah, ya. Nah, ini pula ada pula persoalan lagi nih, Bos. Tanda daftar hasil hasil pemilihan bla bla bla. Terus nomor poin ini pasal 21 ayat 3, tanda daftar varietas lokal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat nomor tanda daftar, jenis tanaman, nama varietas, nama dan alamat pemilik. Gak mungkin lah. Nama pemilihan tanaman. Ya nggak mungkin lah yang punya varietas lokal itu pada pemilihan tanamannya. Kan tak mungkin kan? Karena kan dia tadi sudah cakupan daerah. Itulah kecobaan ini ya. Dibuat hanya untuk menjebak. Nah, baru ada penggunaan. Varietas asal, varietas esensial, wajib, perjanjian. Ada perjanjian. Masa perjanjiannya pun sama bupati wali kota. Misalnya padi Siburu Tambun. Nah, misalnya Siburu Tambun itu kan lintas provinsi, lintas kabupaten, berarti di gubernur. Apa urusannya gubernur sama varietas Siburu Tambun yang dikembangkan oleh masyarakat Batak? Lucu. Nah ini, entah, ya untung udah kena penjara ini, apa ya, udah kena penjara menterinya ini. Tapi undang-undang permentannya ini harus dia diperbaikin ini, ya kan? Setuju nggak kira-kira teman-teman semua? Ini undang-undangnya harus diperbaikin. Karena bertentangan satu sama yang lain, bahkan di dalam permentan itu sendiri. Nah, ini apa ya? Kutunjukkan format kalau misalnya benihnya sudah terdaftar, kalau di varietas lokal ada format yang mereka sampaikan. Nah, ini ya, teman-teman lihat ya, agak ngeri-ngeri sedap ini, tengok tuh, ini kan tanda daftar varietas tanaman kan. Nah, varietas lokal nomornya. Nah, ini yang masalah ini. Nah, nama pemohon, alamat. Nah, coba kalian tengok ini ya, nama pemohon. Nah, kalau di juknisnya yang boleh itu badan usaha, gubernur, segala macam. Nah, ini hasil pemuliaan ya. Ini varietas lokal ya. Nah ini. Nah, ini tapi kan ini kan agak rancu kan. Nama pemohon, bla 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 segala macam. Kepada di bawahnya ini coba kalian baca nih. Pusat Perlindungan dan Perizinan Pertanian dan milik masyarakat di wilayah yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku. Catat dalam data. Ya, ini benar, tapi ini nggak benar. Nah, ininya nggak benar, yang ininya benar. Ya kan? Nah, ini misalnya form pengajuannya, ini form pengajuannya ya. Varietas lokal saudara. Nah, ini personal.
jenis tanaman. Hah, hah. Gawat nih bos. Ya, itu ya teman-teman. Nama-nama umum, nama lokal, nama varietas, nama pendaftar sih. Jabatan asal instansi. Nah, ini bahaya. Ya, bahaya nih teman-teman ya. Nah, itulah dulu. Ini itu yang Niken tuh nih. Ini orangnya. Nah, ini satu lagi banditnya nih. Nah, kalian kenal ini siapa ini? Ya. Oke dulu teman-teman. Itu dulu. Kita kuliti satu persatu nanti lagi tentang peraturan negara ini yang meribetkan petani. Oh ya, satu lagi, permentan ini ku cari di banyak web. Akhirnya di share itu punya Pemprov Aceh. Terima kasih Pemprov Aceh ya. BPS BTPH Aceh prof.go.id. Ada di situ. Di Kementannya sendiri nggak bisa kita akses ya. Nah, itulah hebat-hebatnya negara kita ini ya. Oke coy, itu dulu. Minggu depan kita bahas lagi permentan yang lainnya dan undang-undang yang menyangkut tentang dunia pertanian. Minggu depan kemungkinan kita akan bahas soal pupuk. Mantap.